A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hatarata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata al khairi wa tiqa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita kembali dapat berkumpul melanjutkan pembacaan kitab Al-Yaqutun Nafis, yang mana kita pada pertemuan sebelumnya sudah masuk pembahasan mengenai bab salat yang merupakan bagian kedua daripada seperempat ibadah ya, atau rub'ul ibadat. Sebelumnya kita membahas mengenai definisi ya salat, dan juga kita masukkan pembahasan mengenai sedikit salawat, karena pada dasarnya dalam bahasa Arab salat dan salawat itu maknanya sama, hanya berbeda dari segi kuantitas. Tetapi dalam bahasa Indonesia penggunaan salat itu memiliki pemaknaan tersendiri, dan penggunaan salawat juga memiliki pemaknaan tersendiri. Nah, kita kemarin sebutkan bahwasanya secara terminologi yang menjadi pokok pembahasan kita, karena digunakan dalam istilah fikih, salat itu adalah aqwalun, beberapa ucapan, wa af'alun, dan beberapa perbuatan, muftatahatun bit takbir, dimulai dengan takbir, maksudnya adalah takbir atau ihram, muhtatamatun bit taslim, dan diakhiri atau ditutup dengan salam, ghaliban pada umumnya ya. Meskipun kemarin juga sempat kita singgung bahwasanya definisi atau penambahan kata ghaliban itu bagi sebagian ulama tidak diperlukan, karena ketika membahas definisi tentu kaidah umum, kaidah asal yang digunakan, sehingga kalaupun ada akwal bila af'al ataupun af'al bila akwal dalam salatnya orang tertentu, itu bukan kaidah asal, tetapi ada sesuatu hal yang membuat mereka harus salat dengan cara yang seperti itu. Kemudian insya Allah pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dalam bab salat ya, khususnya dalam pembahasan mengenai salat-salat fardu ya, atau as-shalawatul maktubah dan waktu-waktunya. Karena yang menjadi pokok dalam hal salat adalah salat fardu, maka dimulailah pembahasan kita dengan salat fardu terlebih dahulu, dan nanti insya Allah juga dalam kitab ini akan dibahas mengenai salat sunnah, tetapi letaknya diakhirkan karena prioritas kita adalah di salat fardu terlebih dahulu, baru kemudian salat sunnah. Nah, di sini disebutkan bahwasanya kalau musannif rahimallahu taala, nafanallahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. As-shalawatul maktubatu wa awqatuha. Ya, salat-salat fardu atau salat-salat maktubah ya. Maktubah itu maksudnya adalah yang ditentukan waktunya ya. Artinya kalau sudah ditentukan waktunya, wajib dikerjakan pada waktunya. Nah, ketika kita berbicara mengenai sholat sudah ditentukan waktunya, maka kita harus tahu kapan waktunya, sehingga kemudian ketika membahas mengenai sholat fardu yang sudah ditentukan waktunya tersebut, kita juga sekaligus membahas kapan waktunya. As-shalawatul maktubatu khamsun. Ya, sholat fardu itu ada 5, dan ini kita semua sudah tahu ya, sebagai seorang muslim, bahkan sejak kecil kita sudah diajarkan ya bahwasanya sholat yang fardu itu ada 5. Ya, tapi kalau kita nanti mengkaji lebih jauh, ya, ada istilah fardu dan ada istilah wajib. Ya, dalam madhab kita, madhab Imam Asy-Syafi'i, sholat fardu dan sholat wajib itu sama pemaknaannya, sehingga kemudian sholat fardu 5, sholat wajib pun 5. Nanti berbeda dengan kalangan Hanafiyah, yang membedakan adalah fardu dengan wajib. Ya, karena bagi mereka sholat witir misalkan, ya dalam riwayat mereka itu hukumnya wajib, ya, tapi bukan fardu gitu. Nah, itu nanti akan berbeda karena bagi mereka kalangan Hanafi ya, mazhab Hanafi, fardu dan wajib itu berbeda. Tapi kita tidak akan membahas lintas madhab, kita akan fokus pada permasalahan mengenai madhab Imam Asy-Syafi'i, di mana sholat fardu ya berarti maksudnya adalah sholat wajib. Sholat wajib ya maksudnya adalah sholat fardu. Nah, dalam hal ini sholat wajib atau sholat fardu yang pemaknaannya sama persis dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, jumlahnya ada 5 secara keseluruhan. Yang pertama az-zuhru ya, yang pertama adalah sholat zuhur. Nah, ini sebagian kalangan kenapa ketika membahas mengenai sholat yang 5 di kitab-kitab biasanya dimulai dengan zuhur dulu. Ya, tapi kalau kita biasanya manusia
Kalau disuruh sebutkan sholat, kita sering sebut yang pertama sholat itu adalah sholat subuh dulu, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi kalau di kitab-kitab biasanya zuhur, asar, maghrib, isya, baru subuh belakangan di akhir seperti itu. Nah, kemungkinan besar yang menjadi alasan kalau kita mencarikan kenapa kok bisa demikian ya di kitab-kitab fikih kebanyakan dimulai dari zuhur dulu karena zuhur ini adalah sholat pertama yang didirikan dalam Islam. Akhirnya Nabi Muhammad SAW ketika menjemput sholat ya istilahnya ketika Isra Mi'raj. Nah setelah itu ada perintah sholat dan sholat pertama yang didirikan oleh Rasulullah SAW itu adalah sholat zuhur. Ya, jadi sholat pertama yang didirikan Rasulullah adalah sholat zuhur. Maka sebagai bentuk penyesuaian agar sesuai dengan yang pertama dikerjakan dan pertama juga disebutkan, maka penyebutan pun menyesuaikan dengan yang dikerjakan pertama kali yaitu sholat zuhur terlebih dahulu seperti itu. Dan kita ketahui ya, sholat zuhur itu ya arba'u rakaat, jumlahnya adalah 4 rakaat. Nah, kembali kita ingatkan di sini mungkin bagi sebagian kita akan sedikit mungkin dalam tanda kutip meremehkan ya. Wah, saya sudah tahu ini permasalahan ini. Ya, karena pada dasarnya kitab ini memang ditujukan untuk para pemula yang baru-baru belajar fikih gitu ya. Jadi nanti kalau ada istilah-istilah yang kemudian wah kita sudah tahu zuhur 4 rakaat ya iya udah jelas untuk apa lagi dipelajari. Nah, kita harus jauhkan diri, hindarkan diri kita dari sikap-sikap demikian ya karena kata para ulama salah satu bentuk memuliakan ilmu ya atau kuncinya kita bisa mendapatkan ilmu adalah ketika kita mendengarkan satu informasi untuk ke 100 kali itu kita masih bisa bersikap sama ketika halnya disebutkan untuk pertama kalinya. Sehingga kalau kita merasa sudah pernah disebutkan sebelumnya dan kita sudah mendengarkan untuk kedua kalinya tapi sudah merasa lebih tahu, maka itu akan mengurangi nilai keberkahan dari menuntut ilmu kita. Sehingga kemudian meskipun zuhur orang sudah tahu 4 rakaat, tapi kita anggap biasa saja karena ini memang pembelajaran seperti itu. Ya. Nah, jadi sholat zuhur itu wahiyya arba'u rakaatin 4 secara sempurna. Nah, kenapa kita katakan 4 secara sempurna? Karena nanti kita akan temukan di dalam bab ini atau bab sholat ini ada sholat zuhur yang tidak 4, ya artinya tidak sempurna. Ya, tidak sempurna bukan berarti dalam hal ini mengurangi nilai pahala, karena nanti memang caranya memang seperti itu, yaitu meringkasnya, mengkosornya menjadi 2 rakaat. Nanti salah satunya adalah ketika seseorang dalam keadaan safar. Jadi 4 rakaat di sini adalah dalam keadaan sempurnanya atau dalam keadaan dalam hal ini tidak ada yang menyebabkan dia boleh untuk mengkosor sholat. Jadi secara asal, secara umum itu sholat zuhur itu 4 rakaat seperti itu. Ya, nanti kita akan bahas secara khusus mengenai sholat kosor, yang mana sholat yang 4-4 itu bisa diringkas, dikosor menjadi 2-2, dan kalau sudah memenuhi kriterianya, maka tidak mengurangi sedikit pun pahala meskipun sholatnya dipotong setengah. Jadi banyak orang yang enggan untuk apa namanya mengkosor sholat di perjalanan dengan alasan kalau sholatnya dipotong setengah, pahalanya hilang setengah. Sebenarnya ini suatu kesalahan dalam mungkin mendengarkan pelajaran ya. Dalam hal ini mungkin seolah-olah logika mereka kalau kurang 2 berarti pahala juga kurang setengah. Nah, pada dasarnya tidak. Kenapa? Karena Rasulullah mengerjakan itu justru ketika kita mengerjakan qasar karena ajaran dari Rasulullah itu pahalanya bisa berlipat-lipat ya. Jadi tidak mengurangi pahala sholat yang kita qasar, justru kita tambah pahala karena mengikuti Rasulullah yang melakukan hal demikian dalam hal ini mengqasar ketika perjalanan. Itu nanti insya Allah akan kita bahas secara panjang lebar dalam permasalahan qasar. Kemudian masuk dalam waktu zuhur, wa awwalu waqtiha. Nah, karena sholat zuhur ini salah satu sholat yang 5 tadi kita sebutkan bahwasanya sholatnya ditentukan waktunya, maka kita harus tahu dulu dari kapan sih boleh sholat zuhur itu dan sampai kapan. Jadi ada deadline-nya, ya, ada start-nya, ada deadline-nya. Kapan dimulai? Wa awwalu waqtiha, awal waktunya zawalus syamsi, tergelincirnya matahari. Apa yang dimaksud dengan tergelincirnya matahari? Ya, logikanya atau penggambarannya seperti ini. Ketika matahari pas di tengah, ya, jadi kita berdiri, matahari pas di atas kita. Nah, logikanya seperti itu. Meskipun itu akan sulit ya, karena bumi itu bulat dan matahari ada di sisi sebelah mana, tapi logikanya kalau kita melihat ke langit, matahari bisa naik ke atas, lalu kemudian pas di atas kita. Nah, posisi pas matahari di tengah-tengah itu namanya istiwa. Namanya istiwa. Ya, nanti namanya masanya istiwa. Nanti kita akan temukan istilah istiwa. Nah, ketika sudah tergelincir, nah tergelincirnya maksudnya adalah condongnya ke arah terbenam, gitu ya, condong ke arah terbenam, maka itu sudah masuk ke dalam waktu zuhur atau tergelincir matahari namanya. Jadi ketika pas di tengah, karena matahari kan dari kalau Indonesia dari timur ke barat misalkan ya.
di timur, naik, 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 pas di tengah, turun, 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 turun ke barat. Nah, ketika naik, 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 pas di tengah namanya istiwa. Ketika sudah mulai agak sedikit condong saja, sedikit saja, sudah tidak istiwa, sudah mau ke arah terbenam sedikit saja, meskipun hanya 1 menitan, 2 menitan setelah istiwa itu, maka itu disebut dengan zawalus syamsi, tergelincir matahari. Maka ketika itu masuk waktu sholat zuhur. Jadi sholat zuhur bukan ketika matahari pas di tengah-tengah, tapi sudah sedikit tergelincir. Itu yang disebut dengan zawalus syamsi, tergelincirnya matahari. Nah, wa akhiruhu, sampai kapan? Masiru dzilli kulli syai'in mithlahu siwa dzillil istiwa. Ya, ketika bayangan suatu benda itu sudah sama panjang dengan benda tersebut. Maksudnya apa? Kalau kita misalkan punya pulpen atau punya penggaris yang ukurannya mungkin 30 sentian gitu ya. Lalu kemudian kita tegakkan, ya, tegakkan, maka kan ada bayangan. Nah, sampai bayangan itu nanti sama ukurannya 30 cm bendanya, 30 cm bayangannya, maka itu akhir waktu sholat zuhur. Artinya dalam hal ini bayangan itu pasti lebih pendek dulu dibandingkan dengan bendanya. Nanti semakin lama bayangan semakin panjang, 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 panjang sampai nanti sama panjangnya. Nah, ketika sudah sama panjang antara bayangan benda dengan bendanya, maka berakhirlah waktu sholat zuhur. Nah, di sini tapi ada catatan siwa dzilil istiwa, ya, kecuali atau tidak diperhitungkan dalam perhitungan bayangan benda tadi, bayangan sisa istiwa. Nah, maksudnya apa? Nah, logika kita manusia, kalau matahari tepat di atas, harusnya kan tidak ada bayangan. Karena bayangan itu kan pantulan dari cahaya yang berada di samping. Ya, jadi kalau di tengah kan berarti harusnya nggak ada bayangan. Nah, kalau sedikit turun atau sedikit miring matahari itu baru ada keluar bayangan sedikit. Harusnya kan begitu. Semakin ke bawah, semakin bawah, semakin panjang, 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 panjang. Tapi itu kan logika kita. Yang kita lihat dengan mata kita, matahari benar di atas. Tapi kan realitanya tidak seperti itu. Realitanya adalah matahari ada di sudut yang mana, kita mungkin saja tidak benar-benar di atas kita matahari itu, tapi mungkin ada di sisi yang lain. Sehingga kemudian ketika istiwa itu ada bayangan ternyata. Ternyata ada bayangan meskipun hanya 1 cm, 2 cm gitu. Sehingga kemudian kalau tadi kita katakan ya, bayangan benda harus sama baru habis waktu zuhur, artinya kalau panjang 30 maka bayangan juga 30. Tapi kalau misalkan pas lurus ternyata ada 2 cm zil istiwa, maka ketika akhir pun kita harus tambahkan zil istiwa itu. Jadi ketika bayangannya 32 cm, karena zil istiwa itu 2 cm. Nah, kira-kira logikanya seperti itu. Ya, karena secara realita, pas matahari di tengah ada ternyata 2 cm lebih kurang seperti itu. Ya, kalau seandainya tidak ada zil istiwa, artinya ketika matahari tepat di tengah, nggak ada nih bayangan. Artinya kalau bayangan 30, apa namanya, panjang benda 30, habis waktu zuhur adalah ketika panjang bayangan 30. Tapi kalau ada zil istiwa 2 cm misalkan, maka habis waktu adalah ketika plus 2 cm daripada panjang benda tersebut. Jadi kalau 30 berarti 32. Kalau 5 cm nanti apa namanya, zil istiwanya, maka otomatis jadi 35 cm seperti itu. Lebih kurang gambarannya seperti itu. Jadi zil istiwa harus diperhitungkan. Perhitungan dalam hal ini tidak masuk dalam hitungan kalau dia ada 2 berarti otomatis 28 lagi, tidak, tapi tetap 30 cm panjang panjang benda, 30 bayangan plus 2 cm dari zil istiwa. Kalau seandainya zil istiwanya adalah 2 cm seperti itu. Kemudian masuk sholat yang kedua, wal asr, ya, sholat asar. Oke, wahya arba rakaat, jumlahnya 4 rakaat. Ini sama hanya dengan zuhur secara sempurna, secara asal 4 rakaat, tapi nanti bisa dalam beberapa kondisi diqasar menjadi 2 rakaat. Wa awal waqtiha, awal waktunya adalah idza shara dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan. Nah, jadi hal ini maksudnya apa? Habis waktu zuhur masuk waktu asar. Karena ketika pas, ya, ketika pas panjang bayangan dengan panjang benda sama persis dengan tadi perhitungan del istiwa segala macamnya, maka habis waktu zuhur. Nah, ketika lewat sedikit langsung masuk waktu asar. Jadi sholat zuhur dan sholat asar bersambung. Habis waktu zuhur masuk langsung waktu asar. Nah, logikanya seperti itu. Jadi ketika panjang bayangan sudah seukuran dengan bendanya dan sedikit ditambah. Jadi ada sedikit 0, sekian senti masuk waktu asar atau habis waktu zuhur masuk waktu asar. Logikanya seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat ya dalam versi catatan ini, ya, cetakan ini dan juga sudah saya coba cek di beberapa cetakan lain ya, termasuk di syarahnya, di beberapa syarah, memang penulis tidak mencantumkan akhir waktu sholat asar. Nah, ada kemungkinan kalau kita memperkirakan beliau tidak masukkan waktu akhir sholat asar karena nanti setelah seseorang itu selesai melaksanakan sholat asar, itu dia tidak boleh lagi melaksanakan sholat tertentu. Nah, kemungkinan kita diajak untuk berlogika ke sana.
Tapi masalahnya di sholat subuh beliau tuliskan akhir waktu sholat subuh. Sehingga logika tersebut langsung terpatahkan. Jadi mungkin ada beberapa alasan ya yang mungkin tidak kita ketahui yang membuat beliau tidak menyebutkan akhir dari waktu sholat asar di sini. Dan kita juga sudah tahu ya dari beberapa literatur yang pernah kita kaji bersama sebelumnya, sebagaimana yang juga telah kita bahas di dalam Safinatun Najah gitu ya, bahwasanya akhir daripada waktu sholat asar itu adalah indah ghurubi syamsi, ya ketika terbenam matahari, dan maksudnya adalah ghurubi kursi syamsi, ya seluruh piringan matahari terbenam seperti itu. Jadi ketika seluruh piringan matahari itu terbenam, habis tidak ada kelihatan lagi matahari di ufuk barat, maka otomatis itu masuk waktu sholat maghrib atau berakhirnya sholat isya atau sholat asar. Jadi sholat zuhur, asar dan maghrib itu bersambung tadi ya. Jadi masuk zuhur, habis zuhur masuk asar, habis asar masuk maghrib. Ya meskipun nanti akan ada rincian ya, sebagaimana telah kita kaji bersama dalam Safinatun Najah, bahwasanya tidak semuanya waktu itu sama nilainya. Ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz bila karohah, ada waktu jawaz bi karohah, ada waktu hormah bahkan, ya ada waktu darurah dan lain sebagainya. Tapi kita sudah cukupkan pembahasan itu semua dalam Safinatun Najah, nanti bisa kita merojah kembali bersama di situ. Kemudian yang ketiga wal maghrib, salat maghrib. Ya, wahiyah salah rakaat, jumlahnya 3 rakaat, dan ini hanya 3 rakaat, tidak bisa diqashar, sehingga tidak ada potensi kemungkinan lain dari salat maghrib kecuali pasti hanya 3 rakaat. Wa awal waktiha, awal waktunya tadi sempat kita singgung ya, berakhir waktu salat asar. Ketika waktu salat asar berakhir ketika terbenam matahari, otomatis awal waktu salat maghrib adalah ketika terbenam matahari. Dan maksudnya tadi adalah kursi syams, piringan matahari. Jadi seolah-olah kalau matahari bulat, ya maka ketika habis di pegunungan di wilayah barat itu sudah tidak kelihatan lagi bundaran matahari, maka habis waktu sholat asar, masuk waktu sholat maghrib. Seperti itu. Ya. Nah, wa akhiruhu, dan akhir daripada waktu sholat maghrib adalah batu syafaqil ahmar. Ya, hilangnya syafaq merah. Nah, apa maksudnya syafaq merah? Nah, kita harus tahu juga ya beberapa istilah-istilah yang berkaitan dengan waktu-waktu sholat. Ada namanya isfirar. Ya, isfirar. Isfirar itu apa? Ketika langit mulai menguning di ufuk barat yang menjelang terbenamnya matahari. Itu istilahnya adalah isfirar. Ya, istilahnya adalah isfirar. Nah, nanti ketika matahari terbenam, maka akan tersisa berkas-berkas cahaya di langit ya, berwarna merah. Itu namanya syafaq merah. Jadi syafaq merah itu adalah berkas cahaya, sisa cahaya dari matahari yang tersisa di langit ketika matahari terbenam. Itu biasanya nanti langit akan memerah warnanya. Jadi ada warna merah-merah di barat. Nah, jadi ketika memerah di barat itu waktu sholat maghrib. Ketika hilang waktu sholat syafaq merah tersebut, maka habis waktu sholat maghrib. Nanti biasanya ketika syafaq merah hilang, ya berikutnya masih ada yang namanya syafaq kuning sama syafaq putih nanti ya. Jadi ada syafaq asfar, ada syafaq abyad. Jadi syafaq itu berkas cahaya, nanti ada cahaya merah, cahaya kuning, cahaya putih. Nah, yang paling fokus menjadi perhatian cahaya merah ini, karena ketika hilang cahaya merah, sekalipun masih ada cahaya kuning maupun cahaya putih, karena memang secara urutan nanti merah hilang dulu, nanti baru kuning dan putih hilang bersamaan. Maka dalam hal ini habis waktu sholat maghrib. Jadi kita perhatikan ke arah barat, kalau masih ada merah-merah, itu namanya syafaq merah, itu ya, syafaq ahmar. Maka masih waktu sholat maghrib. Jadi menunggu isya kapan? Ketika sudah habis syafaq merah. Jadi bersambung lagi nih waktu sholat maghrib dengan waktu sholat isya, yaitu ya wahia arba'u rakaat ya, wal isya, sholat isya 4 rakaat, dan bisa diqashar menjadi 2 dalam beberapa kondisi. Wa awal waktiha, dan awal waktunya ghuyubatu asyafaqil ahmar, ketika syafaq merah hilang. Jadi lanjut, selesai waktu sholat maghrib langsung masuk waktu sholat isya sekaligus ya. Nah, dalam hal ini nanti terdapat perbedaan pendapat para ulama ya. Sebagian madhab ada yang menyatakan bahwasanya waktu sholat isya itu bukan ketika hilang syafaq merah, tapi hilang syafaq kuning dan putih. Nah, kita katakan tadi bahwasanya syafaq kuning dan putih itu masih ada ketika syafaq merah sudah hilang. Artinya syafaq merah dulu, baru syafaq kuning, syafaq putih. Makanya nanti dalam madhab tersebut yang menyampaikan tersebut, waktu sholat isya itu agak sedikit belakangan dibandingkan dengan sholat kita yang sudah hilang syafaq merah, sudah wajib sholat isya, misalkan seperti itu. Nah, tapi nanti ada penghimpunnya dalam hal ini adalah dianjurkan bagi kita dalam madhab Imam Syafi'i untuk sedikit mengakhirkan sholat. Nah, ini makanya nanti ada sholat isya dianjurkan untuk diakhirkan. Nah, tapi harus dipahami dulu maksud mengakhirkan sholat isya itu seperti apa. Ya nanti kita mengakhirkan karena memang kita malas ya, tapi ini secara syariat memang ada, tapi bukan faktor malasnya. Supaya untuk menghilangkan perbedaan pendapat ya, al-khuruj minal khilafi mustahab. Ya, kapan dianjurkan untuk mengakhirkan sholat isya sedikit sampai syafaq kuning dan syafaq putih hilang. Nah, ketika syafaq kuning dan syafaq putih hilang, maka seluruh madhab sudah masuk waktu sholat isya.
Artinya kita sholat isya di semua waktu madhab. Ya, tapi kalau kita sholat ketika syafaq merah sudah hilang tapi syafaq kuning dan syafaq putih masih ada, menurut mazhab kita sah. Tapi menurut mazhab yang lain mungkin tidak sah atau belum sah seperti itu. Maka untuk keluar dari perbedaan pendapat tersebut, dianjurkan sedikit mengakhirkan sholat isya sampai hilang syafaq kuning dan syafaq putih. Ingat tadi syafaq kuning dan syafaq putih itu hilang setelah syafaq merah. Jadi syafaq merah dulu hilang. Nah, bagi kita itu sudah masuk waktu sholat isya, tapi mazhab lain belum. Nah, ketika hilang syafaq kuning, syafaq merah, baru masuk sholat isya di mazhab lain, dan kita baru dianjurkan untuk sholat saat itu. Itu yang paling afdal untuk keluar dari perbedaan pendapat. Kemudian sholat isya ini awal waktunya tadi hilangnya syafaq merah, ya, tapi dianjurkan untuk menunda sedikit saja sampai hilang syafaq kuning dan syafaq putih, dan akhirnya tulu'ul fajr shadiq, atau dalam hal ini ketika masuk waktu sholat subuh, yaitu ketika terbit fajar shadiq. Nah, fajar shadiq ini adalah fajar yang kedua. Nanti fajar itu ada dua, ada fajar kadib yang muncul duluan. Ini fajar kadib, kenapa disebut fajar kadib? Karena menipu kita. Sudah mulai menerang, tapi nanti menggelap lagi. Nanti ada, ya, bagi yang biasa mengamati langit ya di pagi hari, di waktu tahajud itu, silakan perhatikan nanti menjelang subuh itu, waktu belum subuh, tapi menjelang subuh, nanti ada fajar, ada seolah-olah ada cahaya sedikit. Tapi dia kemudian redup lagi. Nah, itu namanya fajar kadib, ya. Berbohong dia kepada kita. Jadi seolah-olah ada fajar tapi ternyata enggak fajar. Nah, yang kedua baru nanti fajar shadiq, ya, yang memang nanti akan semakin lama semakin terang. Nah, ini yang disebut dengan fajar shadiq dan masuk waktu sholat subuh atau akhir daripada sholat isya. Jadi dari zuhur, ya, nyambung ke asar, nyambung waktu sholat maghrib, nyambung waktu sholat isya, nyambung waktu sholat subuh, seperti itu. Ya, meskipun nanti dalam beberapa madhab, ya, terutama dalam madhab Imam Syafi'i pun ada sedikit perbedaan ya dalam madhab ini. Waktu maghrib itu singkat, hanya sebatas kita melakukan kewajiban dan hal-hal yang berkaitan dengan sholat maghrib maka habis waktu. Tapi kalau secara umum waktunya berakhir sampai dengan habis waktu maghrib, ini sama dengan awal masuk sholat isya maksudnya, seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir wasubuh, sholat subuh. Wahya rokatan, dan jumlahnya 2 rakaat, tidak bisa diqashar, dan ini sudah menjadi kepastian ya, sholat subuh pasti 2 rakaat, tidak mungkin diqashar. Beda tadi ya, sholat isya, sholat zuhur, dan sholat asar bisa 4 dan bisa beberapa kondisi menjadi 2. Dalam hal ini adalah qashar. Tapi kalau subuh dan maghrib maka pasti 3 kalau maghrib, pasti 2 kalau subuh. Wa awal waktiha, dan awal waktunya sebagaimana tadi akhir sholat isya, tulu'ul fajr shadiq, ketika terbitnya fajar shadiq, ya, ketika terbit fajar shadiq. Nah, maka ketika itu habis waktu sholat isya, terbit fajar shadiq, masuk waktu sholat subuh. Wa akhiruhu, dan akhirnya tulu'us syamsi, ketika terbit matahari. Nah, bedanya kalau tadi terbenam matahari baru terbenam separuh, itu belum habis waktu sholat asar. Ya, dia terbenam seluruhnya, seluruh piringan itu terbenam baru habis waktu sholat asar. Tapi kalau sholat subuh sedikit saja sudah muncul piringan daripada matahari, itu sudah habis waktu sholat subuhnya, gitu ya. Jadi tidak perlu menunggu sampai sempurna bulat, gitu ya. Jadi ketika terbit sedikit saja, atau namanya istilahnya adalah syuruk, ya, itu sudah tidak boleh lagi untuk sholat subuh, atau dalam hal ini sudah keluar daripada waktu sholat subuh, seperti itu. Jadi dari zuhur sampai dengan subuh itu sholatnya saling bersambung terus. Habis satu ini lanjut sholat berikutnya, habis itu lanjut berikutnya sampai dengan subuh. Nanti baru ada jeda antara subuh dengan zuhur, seperti itu, ya. Oke, baik. Demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini, ya. Tadi sebagaimana telah kita sampaikan, ya, bisa juga sambil merujuk pembacaan kitab kita terhadap kitab Safinatun Najah, di mana dalam setiap sholat ini nanti ada waktu fadilahnya, ada waktu hurmahnya, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawas bila karohah, ada waktu jawas bi karohah, ya, ada waktu darurat dan lain sebagainya. Itu sudah kita bahas semua dalam Safinatun Najah, nanti bisa dirujuk kembali. Dari kita tidak memperpanjang pembahasan yang berulang, nanti supaya mendapatkan waktu, atau waktu ini bisa kita gunakan untuk hal lainnya, seperti itu. Baik, wallahu a'lam, naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.